persiapan kita dalam menyambut bulan suci Ramadan, amalan yang pertama yang harus kita galakkan, yang harus kita giatkan, yang harus kita tingkatkan adalah selawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sya'ban syahri, kata Rasulullah. Sya'ban ini bulanku. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, kenapa disebut Sya'ban itu bulannya Rasulullah? Karena bulan Sya'ban itu diturunkannya surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ala alihi wa sahbihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Harapan kita semoga Allah mencurahkan rahmah, inayah, maunah, maghfirah. Allah memberikan syafaat Nabi dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita, keluarga kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimah dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian sebelumnya bahwa di antara hal-hal yang membatalkan pahala puasa juga termasuk orang yang memfasilitasi orang lain untuk melakukan kemaksiatan. Ibu nanti di rumah masak nasi, masak lauk, goreng ikan, dipersiapkan untuk suaminya tidak berpuasa, maka pahala puasa ibu hilang. Ibu tidak mendapatkan pahala puasa sedikit pun, masuk dalam kategori kam min saimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Begitu juga orang yang berjualan di siang hari memfasilitasi orang lain untuk tidak berpuasa, termasuk menjual makanan kepada orang kafir. Menjual makanan untuk orang kafir termasuk hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Maka oleh sebab itu jemaah hadirin yang dimuliakan Allah, di samping penyakit hati, ujub, takabur atau sombong, ananiah, tinggi diri, kemudian hasad ataupun dengki, itu juga masuk dalam kategori membatalkan pahala puasa. Begitu juga dengan penyakit lisan kita, yakni berdusta, memfitnah, mencaci maki, ghibah, buhtan, kemudian berdusta dan lain sebagainya, itu juga termasuk hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Maka kita harus menjaga, mempersiapkan diri kita agar kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah puasa. Yang intinya hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa, semua bentuk kemaksiatan yang kita lakukan, yang kita saksikan, yang kita membersamainya atau memfasilitasinya, termasuk hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Jadi dosa besar itu hanya dua saja kalau secara garis besar yang dapat membatalkan puasa, syirik dan zina. Selain daripada itu tidak masuk dalam kategori membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa. Jadi kalau ada di antara kita mencuri, ada di antara kita berjudi, ini pahala puasanya yang hilang, sedangkan puasanya tidak batal. Tidak batal artinya dia tidak wajib mengqadha puasanya. Maka oleh sebab itu jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah kita berada di detik-detik terakhir bulan Sya'ban, ada 5 amalan yang sangat dianjurkan oleh para ulama untuk memperkokoh, memperkuat fondasi iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis disebutkan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang menjalankan ibadah puasa dan mereka menjalankan ibadah puasa dengan iman dan mengharap ridha Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka 5 amalan ini
sebagai pondasi dasar kita. Kalau seandainya kita terus istiqomah pada bulan Sya'ban ini menjalankan ibadah lima ibadah ini, insya Allah Ramadan yang akan kita lalui ini sempurna, kita mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan maghfirah atau pengampunan Allah, mendapatkan itqun minan nar. Alhamdulillah, kalau Allah takdirkan kita dapat dimuliakan pada malam Lailatul Qadar, sehingga 5 amalan ini sebagai pondasi dasar kita agar kita menjadi orang yang bertakwa. Itulah implementasi dari apa yang telah disampaikan Allah dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. Jadi yang pertama, jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, persiapan kita dalam menyambut bulan suci Ramadan, amalan yang pertama yang harus kita galakkan, yang harus kita giatkan, yang harus kita tingkatkan adalah selawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sya'ban syahri, kata Rasulullah. Sya'ban ini bulanku. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, kenapa disebut Sya'ban itu bulannya Rasulullah? Karena bulan Sya'ban itu diturunkannya surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi sebanyak-banyaklah kita membasahi lisan dengan berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama pada pagi dan sore hari. Begitu juga pada malam hari, sebanyak-banyaknya kita membaca salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minimal 100 kali setiap melaksanakan sholat fardu, baik sebelum sholat fardu atau sesudah sholat fardu. Sebelum subuh misalnya baca 100, sebelum zuhur 100 kali kita baca salawat, sebelum asar, sebelum maghrib atau sebelum isya, atau sesudah sholat fardu, atau kapan saja kita ada kesempatan memperbanyak membasahi lisan kita dengan selawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang banyak berselawat pada bulan Sya'ban ini sebagai wujud pondasi dasar, membuat pondasi dasar kita dalam menjalankan ibadah puasa. Jadi kalau kita membangun satu bangunan agar kokoh, yang paling penting yang harus kita rawat, yang harus kita jaga, yang harus kita perkuat adalah pondasinya. Kalau sudah pondasi kuat, maka insya Allah aman. Kalau sudah pondasi kuat, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keteguhan iman kita ketika menjalankan ibadah puasa. Maka saya mengajak diri pribadi dan seluruh jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, banyak-banyaklah berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang banyak berselawat ketika menyambut bulan suci Ramadan tidak ada lain kecuali Allah berikan kita kedudukan sebagai orang yang betul-betul beriman dan bertakwa secara sempurna. Itu cita-cita daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, jamaah hadirin dan dimuliakan Allah, qiraatul Quran. Banyak-banyaklah juga membaca ayat Al-Quran, baik secara hafalan ataupun membaca, baik dengan mushaf ataupun dengan membaca melalui HP. Yang penting usahakan semaksimal mungkin juga dalam setiap sholat fardu atau sebelum, baik sesudah sholat fardu, minimal 100 ayat juga. 100 ayat juga membaca Al-Quran. Dengan pondasi itu, dengan membaca kita Al-Quran, insya Allah Allah akan menyinari hati kita, sehingga hati kita menjadi hati yang qalbun salim, hati yang tenang, hati yang tentram, hati yang selalu membawa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengapa kalau seandainya kita membaca Al-Fatihah 15 kali misalnya, karena Al-Fatihah kan 7 ayat. Kalau kita baca 10 kali udah 70 ayat. Jadi kalau kita baca 15 kali insya Allah sudah lebih daripada minimal membaca Al-Quran setiap selesai atau sebelum melaksanakan sholat fardu. Atau baca ayat apa saja. Baca ayat apa saja
Itu insya Allah memberikan faedah kepada kita untuk memperkuat pondasi dasar kita ketika menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga, jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang sangat dianjurkan sebagai wujud menyambut bulan suci Ramadan adalah ziarah kubur. Ziarah kubur, walaupun pernah dulu Rasulullah melarang ziarah kubur, tapi kemudian Rasulullah memperbolehkan ziarah kubur. Pada dasarnya ziarah kubur ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah karena ini membawa kelembutan hati, kesadaran diri kita, introspeksi diri kita untuk tidak mudah melakukan kemaksiatan. Kita sadar kullun nafsin dha'iqatul maut. Jadi dalam kitab Al-Hikam ataupun kitab-kitab tauhid lainnya, itu kenapa Fir'aun ini sampai-sampai mendawamkan atau mengakui dirinya sebagai Tuhan. Itu kenapa? Karena Allah terlalu banyak memberikan kenikmatan. Sampai-sampai dalam kisah tersebut, Fir'aun itu dalam usia 800 tahun misalnya, kalau dihidup dia misalnya 800 tahun, itu tidak pernah sakit sedikit pun. Nggak pernah sakit sama sekali. Jangankan pening, sakit apapun tidak pernah. Demam saja nggak pernah. Batuk, bersin dan lain sebagainya tidak pernah dirasakan oleh Fir'aun laknatullah alaih. Bahkan Fir'aun ini buang air 40 hari sekali. 40 hari sekali buang air. Makanya Fir'aun ini tidak pernah merasakan sakit. Kalau seandainya Allah memberikan sedikit saja, Fir'aun ini pernah merasakan sakit kepala mungkin, dia tidak akan pernah berani mengaku dirinya sebagai Tuhan. Maka jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ziarah kubur, di sini mengajarkan kita bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita pasti mati. Kita pasti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyaklah ziarah kubur, karena dengan ziarah kubur itu semakin melembutkan hati kita. Tapi jemaah hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya mohon maaf, jangan terjebak dengan pemahaman pemikiran orang-orang yang berpaham Wahabi, yang berpaham Salafi. Mereka kata dasarnya mengatakan ziarah kubur itu sunnah, tapi tidak boleh mengkhususkan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Itu penyakit yang dilakukan oleh orang-orang yang berpaham Wahabi. Dia bersembunyi mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersembunyi mengharamkan sesuatu yang dilakukan, yang dianjurkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita katakan mereka mengharamkan ziarah kubur, mereka bilang tidak. Karena pada dasarnya mereka bilang ziarah kubur hukumnya sunnah. Tapi tidak boleh mengkhususkan katanya. Sejak kapan tidak boleh mengkhususkan ziarah kubur itu? Kita mau ziarah kubur mau hari Ahad, Senin, Selasa, sampai hari sampai Ahad lagi, enggak apa-apa. Kita mau ziarah kubur dari mulai bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, atau bulan Rajab, Sya'ban, bahkan bulan Ramadan atau bulan Syawal nanti, jangan terkecoh. Jangan terkecoh. Itu yang mereka lakukan, mengharamkan puasa Rajab. Puasa Rajab itu sunnah katanya, tapi tidak boleh mengkhususkan tanggal 10 Rajab, nggak boleh katanya. Jadi membuat ajaran, membuat larangan yang sesuatu itu tidak ada larangan dari Allah dan Rasulnya. Padahal mereka bersembunyi mengikuti Al-Quran dan hadis. Maka sekali lagi saya ingatkan, jangan terkecoh dengan orang-orang yang berpaham Wahabi Salafi. Mereka membolehkan ziarah kubur, tapi di sisi lain mereka mengharamkan ziarah kubur dengan alasan tidak boleh mengkhususkan ziarah kubur. Mereka juga mengatakan boleh baca Al-Quran, tapi haram hukumnya baca Al-Quran di kuburan. Padahal ini dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
dilakukan oleh istri-istri Rasulullah, Ummul Mukminin, dilakukan oleh sahabat-sahabat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, generasi keemasan dari sahabat, dari tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama awalin, ulama mutaakhirin. Seluruh ulama itu tidak pernah mengharamkan baca Al-Quran di kuburan. Jadi kalau jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ziarah kubur setidaknya kita membaca Al-Fatihah minimal 1 kali. Kita hadiahkan pahalanya untuk ahlul mait, kepada orang yang sudah berada dalam kubur. Soal orang percaya tidak sampainya pahala itu bukan urusan kita. Karena itu urusan hal yang gaib, hal yang gaib. Baca saja, hadiahkan saja pahalanya, dan insya Allah hampir semua ulama baik mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali, mereka memperbolehkan baca Al-Quran di kuburan dan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran untuk mayit atau untuk orang yang sudah meninggal. Jadi banyak-banyaklah ziarah kubur, tapi jangan sampai ziarah kubur ini mengabaikan kewajiban-kewajiban yang lain. Jangan nanti kita ziarah kubur karena di sini sekitar kita nggak ada kuburan, akhirnya ziarah kubur misalnya jauh sekali,